Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Mandua Kota Kediri, Bapak Dr. Haji Nur Salim, dan juga kepada pembina Ma'had Putra Ustadz Mughni Ilyas LC, dan juga pembina Ma'had Putri Ustadzah Hajah Nurlaili Sa'adah SPD, dan juga kepada seluruh pengasuh dan juga seluruh santri putri dan santri putra, santriwan santriwati Ma'had Alim Mandua Kota Kediri yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, summa alhamdulillah. Barangkali tidak ada kata yang pantas untuk kita lantunkan kecuali lafaz hamdalah, karena berkat rahmat taufik dari Allah lah kita bisa melaksanakan aktivitas kita, keseharian kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi masih fit, segar bugar, tentunya masih dalam tetap iman, tetap Islam, dan tetap ihsan. Mari kita membaca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok Nabi yang telah mengarahkan kita semua dari zaman jahili menuju zaman Islami, yang telah menyelamatkan umat manusia dari masa yang penuh dengan kebiadaban menuju masyarakat yang penuh peradaban. Mudah-mudahan kita semua nanti senantiasa diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umat beliau fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Mari kita lantunkan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Untuk berikutnya kita akan melanjutkan ngaji kita wasoya. Namun sebelumnya seperti biasa mari kita tawasul dulu agar kita senantiasa mendapat keberkahan ilmu. Libtighai mardatillahi bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi karamatil awliya wa ala hadhihi niyatil khalisah niyatil mukhlisah niyatis shadiqah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitil kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Thumma ila jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wal syuhada was salihin wa jami'il muqarrabin wa jami' sahabat tabi'in wa jami' a'immatil mufassirin wa jami' a'immatil muhaddisin musannifin. Al-Fatihah. Wa ila jami'i arwahil muslimin wal muslimat imma syari'al adzal maghriba khususan ila baina wa ummatina wa jaddatina wa jaddatina wa syaihina wa syaihina wa sadidatina wa sadidatina wa liman ahsana ilaina wa liman istama'na hauna bisababih wa nahsusan ila muallif hadzal kitab Syekh Ahmad Syakir Al-Iskandariyah wa ahli silsilatim wa talamidhim. Al-Fatihah. Ini sudah Baik, anak-anakku yang saya banggakan, kita lanjutkan ngaji kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya
Ya bunayya hu anak cili ingsun, innaka temen setuhune sira. Ya bunayya hu anak cili ingsun, innaka temen setuhune sira iku satajitu bakal nemu sapa sira, fi taatillahi, ing dalem ngabukti Allah, ing dalem ngabukti Allah. Sikolan ing abot ala nafsika ing atase awak sira, awwalal amri ing dalem kawitane perkara. Innaka temen setune sira iku satajidu bakal temu sapa sira fi taatillahi ing dalem ngabukti ing Allah, siqalan ing abot ala nafsika ing atase awak sira, awwalal amri ing dalem kawitane perkara. Jadi wahai anakku semua, bahwa ketika kita melakukan ketaatan, ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa di awal-awalnya pasti akan ada rasa berat, pasti itu. Jadi ketika kita, contohnya misalkan kita mengawali berbuat baik atau taat kepada Allah, misalkan bangun malam, misalkan sholat lail misalkan, itu ketika awal-awal kita mulai pasti itu akan berat sekali. Karena biasanya tidak bangun, terus kemudian kita awali untuk bangun. Karena kita punya iktikad lah barangkali, yang awalnya tidak pernah sholat malam, kemudian sholat malam, itu pasti berat sekali. Atau misalkan kita membiasakan baca Al-Quran di pagi hari atau di malam hari misalkan, kalau awalnya itu tidak pernah sama sekali, maka ketika mengawali pasti berat sekali. Biasanya enak-enak melihat HP, biasanya enak-enak lihat TV, tapi kemudian ada kebiasaan lain yang harus kita laksanakan. Maka masa-masa transisi itu sangat berat sekali. Karena di sini pun dijelaskan bahwa ketika nanti kalian taat kepada Allah, ketika kalian nanti berbuat baik, ketika nanti sampean semua ingin berfastabiqul khairat barangkali itu pasti awal-awalnya akan berat sekali dirasakan. Karena belum terbiasa. Beda lagi kalau sudah terbiasa. Fahtamil mongko bertahanlah. Fahtamil mongko betah-betahno sira. Betah-betahne sira, bertahanlah, moko betah-betahne sira hadzas siqala ing iki rekoso, wasbir lan sabara sira alaihi ing atase hadzas siqal. Fahtamil mongko betahno sira hadzas siqala ing iki rekoso, wasbir lan sabara sira alaihi ing atase hadzas siqal. Maka bertahanlah ketika seperti itu. Yakinlah kalian itu pasti akan mampu untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kan juga harus istiqomah memang itu. Ya bagaimana beratnya istiqomah kita tahu semua, bahwa keutamaan istiqomah pun juga melebihi al-fukaromah juga. Al-istiqomah itu khairum min al-fikaromah. Jadi memang orang istiqomah itu sangat berat sekali. Apalagi kita kemudian istiqomah terus senantiasa dalam menjalankan seluruh perintah Allah, baik yang wajib, yang sunat, istiqomah pasti akan mengalami sesuatu yang berat sekali. Karena kadang-kadang kita dalam diri kita kan memang ada nafsu, selain nafsu yang nafsul mutmainnah kan juga ada nafsu amarah dan seterusnya. Di situ ada pertikaian nafsu dalam diri kita, berbuat baik atau tidak ya, terus istiqomah sholat malam atau tidak ya. Makanya kemudian ketika misalkan adzan subuh, misalkan
adzan subuh dikumandangkan, kalau kita tidak terbiasa untuk bangun dan salat berjamaah, itu pasti kita akan menikmati tidur itu terus. Artinya tidak bangun. Alah, nanti masih ada waktunya lagi. Karena di situ pun juga nanti ada intervensi setan yang kemudian dia itu ikut-ikutan untuk apa istilahnya gambui lah gampangannya. Nggak usah bangun, cek adem, nggak usah tangi, cek petang dan seterusnya. Artinya di sini memang di awal-awal itu berat sekali untuk kita melaksanakan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan Allah kepada kita semua. Maka bertahanlah. Ya Allah kuatkan, ya Allah kuatkan, ya Allah kuatkan. Seperti itu. Ya Allah berikanlah kami keistiqomahan. Ya Allah berikanlah kami kekuatan untuk melaksanakan perintah-Mu. Berdoa terus seperti itu akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah bersabar, ya. Ketika kita sudah bertahan dan bersabar, ya, pasti nanti akan membuahkan hasil yang baik sekali untuk kita. Hatta tasiro sehingga dadi apa atu ngabukti indaka, hatta tasiro sehingga dadi apa atu ngabukti indaka ing dalam sading sira iku minal adati saking pira-pira kebiasaan allati kang minal iku minal adati saking pira-pira kebiasaan allati kang ta'lafuha kang ngulinaake sira ing lati allati kang ta'lafuha kang ngulinaake sira ing lati. Bertahanlah sampai kemudian ketaatan itu menjadi kebiasaan. Memang membuat habituation kebiasaan itu sangat berat sekali. Makanya disuruh bertahan sama Syekh Syakir ini dijelaskan bahwa ketika seperti bertahanlah. Ketika sudah bertahan dan kita bisa melalui itu, yakinlah itu akan menjadi kemudahan. Kalau sudah menjadi kebiasaan ya udah. Orang kalau sudah biasa bangun pagi dan berjalan-jalan misalkan. Kalau sudah biasa olahraga, itu akan ya biasa, dia tidak akan merasa keberatan untuk olahraga. Tapi beda kalau misalnya orang nggak pernah olahraga, disuruh olahraga pun juga pasti akan berat. Pun juga ketika orang jamaah misalkan, orang jamaah dia itu kalau sudah menjadi habituation, sudah menjadi kebiasaan, dia pun akan mencari musola misalkan ketika dia ketinggal jamaah di masjid ini misalkan, dia itu akan pasti mencari musola lain untuk berjamaah. Artinya kalau sudah menjadi kebiasaan, maka kemudian menjadi kebutuhan bagi kita. Makanya ketika biasa sholat jamaah, nggak jamaah kok kelihatannya nggak enak dan seterusnya seperti itu. Karena sudah menjadi habituation. Sama halnya kalau misalnya orang misalkan dia itu ketika keluar pakai parfum misalkan, ketika sudah biasa pakai parfum, dia nggak pakai parfum pasti akan gelisah. Karena sudah menjadi kebutuhan. Berbeda dengan orang yang nggak pernah pakai parfum misalkan, nah kemana-mana pasti nggak pakai, ya udah biasa. Baunya kecut pun juga tidak ngefek dan dia tidak khawatir kan nggak biasa pakai parfum. Maka dari itu ya anggaplah kebiasaan baik yang mengitari kita ini ya menjadi parfum bagi kita semua. Artinya anggaplah perbuatan baik itu adalah sesuatu hal yang akan mengharumkan kita. Jangan sampai kemudian kita malah terbiasa dengan tidak baik, malah terbiasa dengan perbuatan tidak baik. Karena memang pun juga titik balik juga ada kebalikannya. Ketika orang sudah biasa berbuat baik, maka akan menjadi kebutuhan bagi dia untuk berbuat baik. Tapi kebalikannya, tapi kalau seumpama dia itu sudah biasa berbuat jelek, sudah biasa ngerasani, sudah biasa nyakiti, bahkan naudzubillah misalnya orang sudah terbiasa minuman keras, itu ketika mereka melaksanakan itu ya merasa tidak berdosa karena ya sudah terbiasa. Merasa pun juga pasti akan diulangi lagi. Jadi itulah kekuatan daripada habituation. Artinya keistiqomahan berbuat baik harus senantiasa kita kuatkan, harus senantiasa kita
jadikan panglima terdepan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari kita. Apalagi ini sudah mendekati Ramadan, hari Minggu tanggal 28 Maret kemarin sudah nisfu Sya'ban, artinya sudah separuh bulan langkah kita akan menyambut bulan Ramadan. Tentunya pun juga ya jangan sampai kemudian kita itu latah menyambut Ramadan, artinya latah dalam beribadah di bulan Ramadan. Latah maksudnya seperti apa? Ketika Ramadan awal, karena awal-awal sebelum Ramadan tidak pernah sholat lail, tidak pernah misalkan puasa Senin Kemis membiasakan, tidak pernah berbuat baik, tidak pernah qobliyah ba'diyah dan seterusnya, itu tidak pernah menolong. Maka tiba-tiba Ramadan datang langsung ayo sholat lail dan seterusnya, ayo dan jamaah terus dan seterusnya. Itu pasti tidak akan bertahan lama. Kecuali kalau sudah dari awal mau menghadapi Ramadan kita sudah biasakan berbuat baik, biasakan sholat lail, biasakan sedekah, sudah terbiasa puasa misalkan, ketika Ramadan pun juga pasti akan terbiasa. Tentunya tidak ada, artinya titik konsistensinya pasti akan lebih lama daripada orang yang dadakan seperti itu. Ya sama halnya kalau misalnya kita itu misalnya ada tren misalkan tren sepedahan kemarin, mungkin sudah kita fenomena masyarakat kita kemarin seperti itu toh. Ketika ada sepedahan marak, orang banyak yang bersepeda, beli sepeda seterusnya, tapi tidak tahan lama, hanya 1-2 bulan dijual. Tapi kalau orang sudah terbiasa sepedahan, ya apapun kondisinya, apapun fenomena yang update, dia itu ya tetap sepedahan. Artinya titik konsistensinya atau keistiqomahnya pasti lebih lama. Mari kita semua senantiasa bersukacita dalam menyambut Ramadan. Tentunya juga kita biasakan berbuat baik agar tidak muncul sifat latah dalam beribadah di bulan Ramadan. Insyaallah nanti untuk pengajian ini pun juga pasti akan kita lanjutkan terus sampai Ramadan selesai. Insyaallah kita khatamkan nanti di bulan Ramadan. Ya nanti agak lebih istilahnya ya kita target lah nanti kitab puasa ini bisa diselesaikan selama bulan Ramadan. Baik, wallahu alam bisawab. Barangkali ini yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat barokah ilmu dari kitab ini dan dikuatkan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan. Amin amin Allahumma amin. Mari kita akhiri dengan wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.